Itu saja. Ini bentuk Pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah, pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed test, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Sung tabera kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini?
Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Orang, iyo. Dia masanya tuh orang yang di bawah ya. Tak tindis. Gempa bumi di Poso. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan hari ini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan hari ini. Seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di semarak perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah semarak perayaan HUT kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung
dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan hari ini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall. Kayak gitu.
Bagaimana keadaan rumah sakit? Pos. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, sementara bela kita Lea. Hah? Aduh dan kemarin siapa? Aduh pasien yang masih di di apa dulu namanya ini? Aduh ini pasien. Oh meninggal. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara.
Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Nah, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tuliskan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembang. Ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed test apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, sementara bela kita lea.
Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah ya. Tertindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik, rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian, rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan benda, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa tuliskan. Iya, tidak apa-apa di datanya saja. Bangunan yang rusak, kemudian sebelum memasuki rumah kembali pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nur Hayati Binti Lembak, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall. Kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Bes, mutabera kita Lea. Hah? Aduh dan kemarin siapa? Aduh pasien yang masih di apa dulu nama ini?
Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang yang di bawah ya. tertindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan hari ini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan hari ini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan hari ini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah
pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Ya, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat. Jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall. Kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, sementara bela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini?
Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah ya. tertindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan benda Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah
pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya Nur Hayati Intilan, Mbak. Intilan, Mbak, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, sumta bela kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh
yang di bawah ya. Tertindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini. Seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut
Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall. Kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuanya bela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya orang orang yang di bawah yang tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik, rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian, rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan benda, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Pintilan, Mbak. Pintilan, Mbak, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall. Kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuta bela kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang yang di bawah yang tertindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025.
Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso Pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan benda, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu.
Untuk sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Ya, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar kosong. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya Nur Hayati Pintilan, Mbak. Pintilan, Mbak. Ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya, tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuta bera kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah ya. Tatindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025.
Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah
25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nur Hayati Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuta bela kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah yang tertindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat.
Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lewat 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini. Seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik.
Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tuliskan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak, kemudian sebelum memasuki rumah kembali pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya Nur Hayati Pintilan, Mbak. Pintilan, Mbak, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall. Kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semua bela kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah yang tertindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman.
Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lewat 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik.
Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Ya, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya Nur Hayati Binti Lembak, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed fast apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall. Kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuta bera kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah yang tertindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman.
Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lewat 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini. Seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini
sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Ini adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Sung tabera kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh Orang di bawah yang tertindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman.
Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lewat 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa, belum dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di semarak perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah semarak perayaan HUT kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik, itu saja.
saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Ya, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya Nurhayati Lembah. Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semua tabela kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah ya. Tatindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman.
Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lewat 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini. Seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di semarak perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah semarak perayaan HUT kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik.
Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya, ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar kan? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tuliskan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak, kemudian sebelum memasuki rumah kembali pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya Nurhayati binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Ini adalah keadaan rumah sakit. Pos. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuta bera kita Lea. Hah? Aduh dan kemarin siapa? Aduh pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah ya. Tatindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman.
Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Towu, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lewat 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di semarak perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah semarak perayaan HUT kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik.
Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tuliskan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya Nurhayati Binti Lemba, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Ini adalah keadaan rumah sakit. Pos. Astaga, oh dia bawa keluar. Bes, tabera kita Lea. Hah? Aduh dan kemarin siapa? Aduh pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah ya. Tak tindis. Wilayah Barat Laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman.
Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lewat 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik.
Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya apa? Nurhayati Binti Mbak, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susunannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya, tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susunannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan roof wall kayak gitu. Ini adalah keadaan rumah sakit. Pos. Astaga, oh dia bawa keluar.
Bes, mau tabela kita lea. Hah? Aduh dan kemarin siapa? Aduh pasien yang masih di anu. Di apa dulu namanya ini? Aduh, ini pasien. Oh meninggal? Tidak. Iyo. Dia masanya tuh Anu tuh orang yang di bawah yang tak tindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan hari ini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan hari ini seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara.
Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nur Hayati binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya, tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semua bela kita Lea. Hah? Aduh dan
Kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Tiga anak Iyo. Dia masanya tuh orang yang di bawah yang tak tindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso Pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan hari ini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan hari ini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan ini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi
di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa tunjukkan. Iya, tidak apa-apa di datanya saja. Bangunan yang rusak, kemudian sebelum memasuki rumah kembali pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Sung tabera kita lea. Hah? Aduh dan kemarin siapa? Aduh pasien yang masih di apa dulu nama ini?
Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Tiga anak-anak. Iyo. Dia masanya tuh Anu orang di bawah yang. tak tindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan hari ini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan hari ini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan hari ini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025
pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati binti Lembah. Kalian Mbak? Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semua bela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu namanya ini?
Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Tiga anak-anak Iyo. Dia masanya tuh gunung Ankor yang di bawah yang tak tindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025
pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Bes, muntah bela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu namanya ini?
Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Tiga anak-anak. Iyo. Dia masanya tuh orang Orang yang di bawah yang tertindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso Pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025
pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semua tabela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak.
Tiga anak. Iyo. Dia masanya tuh orang Gunungan orang di bawah ya. tatindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Geofisika, Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah
pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya Sir. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembak. Kalian Mbak? Binti Lembak, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Ini adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuta bera kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh
Korang di bawah yang Tak tindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso Pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua di antaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di semarak perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah semarak perayaan HUT kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah
pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nurhayati binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Bes, tabela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo.
Dia masanya tuh orang Angkor yang di bawah yang tatindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah
pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuta bera kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu namanya ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh
Gunung Ankor yang di bawah yang Tertindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah
pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Bes, muntah bela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya
Koran di bawah yang Tertindis. Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8
Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararu ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semuta bela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh Orang yang di bawah yang tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semua bela kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh Orang yang di bawah ya. tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nurhayati Pintilan, Mbak. Pintilan, Mbak. Ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanah, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Semua tabela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh Orang yang di bawah ya. tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Ya, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya, tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Sung tabera kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh Orang yang di bawah ya. tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Ya, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembak. Ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Semuanya bela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya orang Orang di bawah ya. tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik, rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian, rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di semarak perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah semarak perayaan HUT kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8, ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Bes, tabela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah yang tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Towu, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di semarak perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah semarak perayaan HUT kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati binti Lemba. Binti Lemba, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed test apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Pos. Astaga, oh dia bawa keluar. Ebe, semua tabera kita Lea. Hah? Aduh dan kemarin siapa? Aduh pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang di bawah yang tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan hari ini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan hari ini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa, belum dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan hari ini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nurhayati Lembah. Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed phase, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Semua tabera kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya orang yang di bawah yang tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar kota Palu. Sementara di kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati binti Lembah. Kalian Mbak? Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa speed fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Sementara bela kita Lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang yang di bawah yang tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk Semarak Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arini. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saja. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya apa? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan top wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Bes, tabela kita lea. Hah? Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh Orang yang di bawah ya. tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu, yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik, rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian, rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinepdapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, diantaranya 2 diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum, dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di semarak perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah semarak perayaan HUT kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar, ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Ya, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararo. Jadi Tokararo. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2022. Beda sesar ya? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararo di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa Iya, tunjukkan tidak apa-apa di datanya saya. bangunan yang rusak. Kemudian sebelum memasuki rumah kembali, pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nurhayati Binti Kalian Mbak. Mbak, ya. Ibu, kalau sesar Tokararo ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi Untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu? Bahasa speed, fast, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Ini adalah keadaan rumah sakit. Pos. Astaga, oh dia bawa keluar. Bes,ung tabera kita Lea. Hah? Aduh dan kemarin siapa? Aduh pasien yang masih di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh Orang di bawah yang tak tindis.
Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17